Mas Indra, saya kira saya harus klarifikasi, jangan kita langsung masuk ke PHK ya. Seakan-akan kita mendramatisasi masalah PHK. Tetapi kalau kita bicara ekonomi Indonesia memang tidak jelek seperti yang terjadi untuk sektor-sektor tertentu. Jadi secara umum Indonesia ini kan masih ekspor yang memberikan prestasi yang baik untuk sumber daya alam seperti sawit, batu bara, dan lain-lain ya. Nah, termasuk otomotif pun ekspornya juga membaik karena ada permintaan yang cukup baik dari Timur Tengah. Tetapi untuk khusus katakanlah padat karya, ya, jadi labor intensive, export oriented, yang saya tahu adalah seperti garment dan tekstil dan juga sepatu yang tujuan ekspornya atau pasarnya Uni Eropa dan Amerika. Itu mengalami penurunan drastis. Nah, sepatu diperkirakan rata-rata turun 50% dari total order yang selama ini kita terima. Dan itu baru akan terasa bulan-bulan ke depan. Jadi saya ingin klarifikasi supaya pemerintah juga mau mendengar keadaan di lapangan. Jadi jangan pakai yang performance beberapa bulan yang lalu. Ya bulan yang lalu masih baik karena order itu masih ada di tangan kita. Dan kedua yang lebih parah lagi sekarang kalau pandemi, kita punya order tetapi tidak bisa bekerja karena ada pembatasan pergerakan. Sekarang ini pergerakannya lebih leluasa tapi tidak ada order dan saya kira sudah diangkat oleh CNBC yang langsung ke pabrik tekstil, pabrik garment dan melihat sendiri bahwa sangat memprihatinkan. Nah kalau kita kembali kepada PHK ini sesuatu yang paling menyedihkan untuk manajemen mengambil kebijakan itu karena hubungan kerja kita sudah tahunan atau yang sudah puluhan tahun. Bagaimana melihat mereka ini harus berhenti tidak ada pekerjaan. Tetapi kalau ordernya seperti di sepatu rata-rata 50% dan garment 30%, artinya ini juga tidak semua industri mengalami persentase yang sama. Kalau industrinya pasar utamanya adalah dalam negeri dan mungkin Asia, akan lebih baik situasi daripada Uni Eropa dan Amerika. Ini yang secara umum dulu. Nah, oleh karena itu memang tidak ada pilihan lain. Bayangkan saja kalau sebuah pabrik yang skala menengah saja 10.000 pekerja dengan upah katakanlah rata-rata kita kalikan 5 juta sebulan, itu berarti satu bulan dia harus membayar 50 miliar tanpa ada pekerjaan. Nah, ini seberapa kuat perusahaan ini akan memikul beban ini, dia sanggup apakah bisa 1 tahun atau 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ini juga yang harus masyarakat bisa memahami. Dan saya juga ingin mengklarifikasi atau membantah statement-statement dari ada satu tokoh serikat buruh, serikat pekerja yang mengatakan ini akal-akalan pengusaha mau cari supaya relaksasi upah buruh atau bayar di bawah upah minimum. Itu sebenarnya totally wrong. Karena memang kita bukan kita tidak mau, tapi tidak sanggup memikul biaya yang fixed cost apabila kita tidak punya order. Kalau cuma soal menderita kerugian dan seterusnya, ya biasalah. Pengusaha kita rugi bulan ini, bulan depan kita mendapat kompensasinya dan lain-lain. Tapi kalau berbulan-bulan dan diperkirakan bisa-bisa sampai dengan akhir tahun 2023. Ya kita berharap ekonomi Uni Eropa dan Amerika membaik sehingga katakanlah order itu kembali ke normal seperti sekarang. Ada pabrik sepatu sudah berproduksi, sudah selesai, tinggal shipping oleh buyers, minta ditahan di gudang kita. Nah, kenapa kita mau? Ya kita kan hubungan sudah puluhan tahun. Jadi kalau buyersnya lagi susah, masa disuruh tahan saja kita tidak mau. Tetapi bagi finansial ini kan kita sangat berat. Sudah selesai bekerja, biaya sudah keluar, kita tidak dapat bayaran. Inilah yang membuat tentunya kita sangat mengkhawatirkan. Nah, memang kalau ditanya angka, kita belum sampai kepada angka yang sangat-sangat dramatis ya. Kalau di sepatu saya kira yang pasti sudah 25.000 sampai dengan beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang sepanjang kita tahu. Kita kan tidak tahu persis apa yang terjadi seluruhnya. Kalau di garment di Jawa Barat saja, menurut Ketua Apindo Jawa Barat, sudah 50.000 orang lebih. Ya, dan ini saya tahu garment kan bukan cuma di Jawa Barat, tapi Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, baru ada statement yang mengatakan ini tidak ada PHK hanya karena relokasi ke Jawa Tengah. Itu juga pendapat yang salah. Karena kalau relokasi artinya kita masih punya order. Sekarang kalau kita tidak punya order, kita mau ke Jawa Tengah atau kemanapun, katakanlah kita tidak usah membayar
biaya buruh pun tidak ada pekerjaan. Nah ini yang saya kira supaya kita jangan polemik di medsos, membuat statement-statement yang menyesakkan masyarakat, artinya membuat dikotomi antara pengusaha dan buruh, ya sebaiknya kita kembali permasalahan utama apa sebenarnya. Permasalahan utama order yang menurun drastis dari 30% sekitar itu untuk garment, dan sepatu 50%. Dan saya dengar juga, ini saya bukan punya kompetensi untuk itu, sektor karet kita pun menurun drastis juga, Mbak Sinta. Dan kalau sudah bicara sektor karet, itu adalah mayoritas karet rakyat. Nah inilah yang semestinya pemerintah harus antisipasi, jadi bukan dengan statement-statement yang mempertanyakan apa benar ada PHK massal dan seterusnya.